Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kiki Amalia dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 21 dengan NIM 2105 0500011. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian wewenang kekuasaan, dan video ini saya buat berupa tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Nani Rahmawati yang mengajar di mata kuliah sosiologi. Tanpa perlu memperpanjang waktu, saya akan menjelaskan tentang materi kekuasaan dan wewenang sebagai berikut. Menurut ilmu sosiologi, kekuasaan dan wewenang adalah gejala kemasyarakatan yang memiliki sifat yang umum, di mana pada kehidupan masyarakat, gejala ini akan selalu timbul pada setiap aktivitas manusia. Adanya kekuasaan tergantung dari hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Dengan kata lain, antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dan pihak lain yang menerima pengaruh tersebut baik dengan sukarela ataupun karena terpaksa. Pengertian antara keduanya pun sangatlah berbeda. Pengertian kekuasaan sendiri adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi individu lain atau kelompok seperti masyarakat agar mereka mau mengikuti keinginan dari yang memegang kuasa. Dalam hal ini, kekuasaan mencangkup kemampuan untuk memerintah dan juga memberi keputusan-keputusan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan individu atau sekelompok yang berbeda di bawah kekuasaannya. Max Weber mengartikan kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk memaksakan kehendaknya pada orang atau kelompok lain. Ed Ziomi, sosiologi dari Amerika Serikat, membedakan kekuasaan menjadi tiga. Yang pertama, utilitarian adalah kegunaan atau manfaat yang berkaitan dengan aset ekonomi, di mana bagi mereka yang memiliki sumber daya ekonomi yang besar maka akan memiliki kekuasaan. Apa saja bisa dibeli dengan uang sehingga akibatnya nilai-nilai sosial menjadi berkurang. Contohnya, orang kaya akan cenderung memiliki banyak pembantu karena adanya kebutuhan yang banyak yang tidak bisa diurus secara pribadi, sehingga muncul persepsi majikan dan bawahan. Yang menyebabkan berkurangnya nilai-nilai sosial adalah adanya tindakan kekerasan yang terjadi antara majikan dan bawahan tersebut karena adanya rasa tidak puas majikan terhadap kinerja pembantu. Yang kedua adalah koersif, adalah kekuasaan yang terjadi dikarenakan memiliki kekuatan fisik, senjata, dan lain-lain sehingga bisa memaksa kehendak kepada orang lain. Contohnya, Amerika Serikat yang dijuluki sebagai negara superpower, sehingga negara tersebut menjadi patokan bagi negara-negara lain dalam bidang teknologi dan kehidupan. Yang ketiga, normatif, adalah kekuasaan yang terjadi dikarenakan mereka memiliki aset yang berkaitan dengan norma-norma sosial. Biasanya mereka adalah orang-orang yang dihormati di mana sikap dan perilakunya sesuai dengan norma-norma sosial di masyarakat, dijadikan panutan walaupun tidak kaya. Ada juga unsur-unsur pokok kekuasaan. Yang pertama yaitu rasa takut. Perasaan takut pada seseorang atau penguasa menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan orang yang ditakuti tadi. Rasa takut merupakan perasaan negatif karena seseorang tunduk kepada orang lain dalam keadaan terpaksa. Yang kedua, rasa cinta. Orang lain bertindak sesuai dengan kehendak pihak yang berkuasa untuk menyenangkan semua pihak. Rasa cinta pada umumnya menghasilkan perbuatan-perbuatan positif. Yang ketiga, kepercayaan. Yang keempat, pemujaan. Seseorang atau kelompok orang yang memegang kekuasaan mempunyai dasar pemujaan dari orang lain, contohnya seperti kepala suku. Kekuasaan juga memiliki beberapa saluran. Yang pertama yaitu saluran militer. Penguasa akan lebih banyak mempergunakan paksaan serta kekuatan militer di dalam melakukan kekuasaannya dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut dalam diri masyarakat atau tunduk pada kemauan penguasa. Yang kedua, saluran ekonomi. Penguasa berusaha untuk menguasai kehidupan masyarakat dengan jalan menguasai ekonomi serta kehidupan rakyat tersebut. Saluran ketiga, saluran politik. Penguasa dan pemerintah membuat peraturan-peraturan harus ditaati oleh masyarakat. Yang keempat, saluran tradisional.
Dengan cara menyesuaikan tradisi pemegang kekuasaan dengan tradisi yang dikenal dalam suatu masyarakat, maka pelaksana kekuasaan dapat berjalan dengan lancar. Yang keenam, saluran ideologi. Penguasa mengemukakan ajaran doktrin-doktrin untuk menerangkan dan memberi dasar pembenaran bagi pelaksana kekuasaan yang diharapkan akan menerima menjadi sebuah wewenang. Yang terakhir, saluran-saluran lainnya seperti melalui alat-alat komunikasi didukung kemajuan teknologi komunikasi sebagai media. Pengertian wewenang. Wewenang atau authority adalah kekuasaan yang pada seseorang atau sekelompok orang yang mendapat pengakuan masyarakat. Si Weber mengartikan wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial bertujuan menetapkan kebijakan-kebijakan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan penting untuk menyelesaikan pertentangan. Adapun macam-macam wewenang yaitu yang pertama, wewenang charismatic authority. Didasarkan pada karisma, yaitu suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Yang kedua, wewenang tradisional atau berlangsung turun-menurun. Ciri-cirinya yaitu pertama, adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang serta orang-orang lain dalam masyarakat. Yang kedua, adanya wewenang yang lebih tinggi ketimbang seseorang yang hadir secara pribadi. Yang ketiga, selama tidak ada pertentangan dan ketentuan-ketentuan tradisional, semua orang dapat bertindak secara bebas. Contohnya, di Inggris, jika raja mangkat, maka kekuasaan turun dan digantikan oleh putra mahkota. Wewenang tradisional terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gerontokrasi. Banyak terdapat di negara sosialis dan komunis, biasanya dipegang oleh orang yang sudah tua-tua, di mana mereka baru bisa digantikan jika sudah meninggal atau kemampuannya sudah berkurang, sehingga proses kaderisasi sulit terjadi. Yang kedua, patriarkalisme melalui faktor kekerabatan, misalnya penggunaan marga pada beberapa suku, Simatupang, Ngakan-Nyoman, Ginting, dan lain-lain, di mana seseorang dijadikan sesepuh atau dituakan sehingga ia memiliki otoritas. Contohnya, tanggal perkawinan, orang yang lebih tua yang menentukan. Yang ketiga, patrimonialisme. Yang memiliki otoritas adalah staf administrasi pemerintah. Contohnya, di Inggris yang memerintah Perdana Menteri bukan raja, raja hanya sebagai simbol kekuasaan. Yang ketiga yaitu wewenang rasional atau legal berdasarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Yang keempat, wewenang resmi, sifatnya sistematis, diperhitungkan dan rasional, terdapat pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan-aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap. Yang kelima, wewenang tidak resmi, berlaku pada kelompok-kelompok kecil, sifatnya spontan, situasional dan didasarkan pada faktor saling mengenal dan timbul dalam hubungan-hubungan antar pribadi. Yang keenam, wewenang pribadi, tergantung pada solidaritas antara anggota-anggota kelompok. Unsur kebersamaan sangat memegang peranan. Yang ketujuh, wewenang teritorial, wilayah tempat tinggal memegang peranan. Unsur kebersamaan cenderung berkurang karena adanya faktor individualis, contohnya wali kota. Yang ketujuh, wewenang terbatas. Wewenang tidak mencangkup semua bidang atau sektor kehidupan, terbatas pada salah satu sektor saja. Wilayah luas bidang terbatas, contohnya Menteri Pendidikan hanya membahas bidang pendidikan. Yang terakhir, wewenang menyeluruh, wewenang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang kekuasaan dan wewenang. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih.